Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Selamat pagi, Mbak Gita. Ya, Mas Puguh, BI memutuskan untuk menahan suku bunga. Bagaimana dampaknya terhadap pergerakan rupiah di awal pekan ini? Ya, memang kalau kita bicara kebijakan BI menahan suku bunga ini sudah diekspektasi oleh pasar gitu ya, dan memang BI mayoritas juga masih menjaga kebijakannya tetap longgar. Namun yang kemarin menjadi perhatian pasar adalah BI juga sepertinya juga akan melakukan pengetatan gitu ya. Salah satunya adalah dengan GWM yang akan dinormalisasi mulai dari Maret sampai dengan Agustus tahun ini gitu ya. Ini yang menjadi juga salah satu sentimen juga yang cenderung memperkuat rupiah gitu ya, karena memang BI juga sudah mulai melakukan pengetatan. Berarti BI merasa bahwa ekonomi Indonesia sudah mulai recover gitu ya, dan mungkin stimulusnya perlahan juga akan dikurangi. Ini juga menjadi salah satu sentimen positif untuk pergerakan rupiah. Oke, jadi memang penahanan suku bunga dan juga normalisasi yang akan dilakukan masih menjadi penggerak utama penguatan rupiah ya, Mas. Nah, kalau baik, kalau prediksi Anda, kira-kira tahun ini suku bunga BI akan berada di level berapa? Ya, mungkin kalau kita bicara lebih jauh, suku bunga BI akan berada di level berapa? Mungkin kalau kita melihat hawkishnya Fed yang bisa 4 kali kenaikan suku bunga, rasanya BI juga akan melakukan kenaikan suku bunga gitu ya. Namun kalau kita berbicara inflasi kita yang masih berbeda jauh dibandingkan dengan Amerika Serikat, bahkan kalau kita bicara tahun lalu, ini kita belum mencapai target BI gitu ya, masih di level 1,7, sedangkan target BI-nya 3 plus minus 1 gitu ya. Berarti kemungkinan besar kalaupun BI menaikkan suku bunga akan lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan Fed gitu ya. Kemungkinan besar kalau sampai saat ini kita ekspektasinya baru BI akan melakukan 2 kali kenaikan suku bunga, yang pertama di tengah tahun dan yang mungkin yang kedua akan berada di akhir tahun nanti, seperti itu. Baik, nah kalau kita melihat pergerakan rupiah di awal tahun ini cenderung melemah dan juga kembali ke level 14.300. Prediksi Anda untuk pergerakan di pekan ini akan berada di rentang berapa? Ya, mungkin kalau kita bicara di pekan ini kemungkinan besar rupiah masih akan cenderung cukup stabil gitu ya. Di tengah satu sisi pasar juga akan bermain aman di tengah adanya FOMC meeting pekan ini yang memang kemungkinan besarnya akan masih menahan suku bunga. Namun pasar masih akan melihat gitu ya ke depan seperti apa sih Fed ini akan kembali melakukan kenaikan suku bunga gitu ya. Apakah akan ada kepastian bahwa di Maret akan terjadi kenaikan suku bunga atau seperti apa? Ini yang dinantikan oleh pelaku pasar gitu ya. Sedangkan dari dalam negeri kondisi Covid yang tinggi gitu ya memicu juga sudah adanya spekulasi bahwa PPKM akan dinaikkan. Ini juga menjadi salah satu mungkin yang akan cenderung menekan rupiah gitu. Namun dari dalam negeri kondisi ekonomi kita cukup bagus gitu ya, dan BI juga kemarin juga masih menahan suku bunga dengan kebijakan akomodatif juga. Ini akan menahan pelemahan rupiah gitu ya. Di satu sisi ekspektasi bahwa dari kita berkaca bahwa lelang-lelang SBN beberapa di awal tahun ini gitu ya, ini minat investor sangat tinggi. Untuk pekan ini juga ekspektasinya sangat tinggi. Ini juga kemungkinan besar akan menahan juga dari sisi pelemahan rupiah gitu, karena memang minat investornya cukup tinggi. Nah, ini mungkin dengan adanya sentimen yang berimbang, ini kemungkinan besar rupiah akan cenderung stabil antara mungkin kalau kita bicara mungkin ada potensi penguatan 275 sampai mungkin 380 untuk pekan ini. Oke, investor juga pekan ini masih wait and see ya Mas untuk menunggu hasil rapat The Fed nanti. Nah, ini kira-kira sentimen apa yang bisa membawa rupiah kembali ke bawah level 14.300? Ya, mungkin kalau kita bicara di bawah 14.300 sentimennya apa, yang satu yang pasti adalah kondisi penyebaran COVID dalam negeri gitu ya, dan Omikron dalam negeri. Kalau ini sudah mulai kembali turun, ini bukan tidak mungkin bahwa rupiah akan kembali ke di bawah level 14.300 gitu ya. Di satu sisi harga minyak mentah dunia di akhir pekan kemarin juga sempat turun, harga komoditas cenderungannya turun, kekhawatiran akan inflasi secara global yang kecenderungannya naik juga sedikit mengalami penurunan gitu ya, sehingga memang ini ada potensi untuk rupiah cenderung mengalami penguatan gitu ya, kalaupun itu akan menguat gitu ya. Namun kekhawatiran akan hawkishnya Fed ini masih mewarnai pasar juga gitu ya, dan gejolak dari Omikron dan COVID secara global juga masih memberikan impact negatif terhadap pergerakan rupiah. Dan satu lagi gitu ya, ketegangan geopolitik antara Rusia dengan Ukraina yang melibatkan Amerika Serikat dalam hal ini gitu ya, ini juga masih menjadi salah satu sentimen negatif yang mewarnai pasar juga seperti itu. Oke, kalau posisi capital inflow di awal tahun ini seperti apa?
Ya, mungkin kalau kita bicara mengenai capital inflow outflow gitu ya, di awal tahun ini gitu ya, dari pasar saham kita membukukan ada capital inflow sekitar 6 triliun gitu ya sampai tanggal 21 kemarin. Sedangkan untuk dari pasar obligasi sendiri terakhir masih tanggal 19 ini terjadi capital outflow sekitar 2,4 triliun gitu ya dari pasar obligasi, sehingga memang secara net dari pasar saham dan juga obligasi masih ada sekitar 3,6 capital inflow gitu yang terjadi, sehingga memang rupiah kecenderungannya juga stabil seperti itu. Oke, nah Mas Pugu ini pasar juga menanti dirilisnya PDB Indonesia Full Year 2021. Prediksi Anda seperti apa? Ya, mungkin kalau kita bicara data PDB yang akan rilis 2 pekan lagi gitu ya di tanggal 7 Februari, kemungkinan besarnya ini kemungkinan besar kami masih expect bahwa PDB dalam negeri kemungkinan besar akan rilis gitu ya antara 3,8 sampai 4%. Kemungkinan besarnya memang setidaknya 3,8% akan dicapai gitu ya. Apalagi di kuartal 4 kemarin kita kondisi COVID-nya juga sudah bagus gitu ya, PPKM levelnya diturunkan, inflasi kita juga cenderung mengalami kenaikan meskipun belum mencapai level 2% gitu ya. Namun ini ada ekspektasi bahwa ekonomi kita akan tumbuh 3,8 sampai 4%, ya kemungkinan besar di 3,8 lah minimal PDB kita di 2021 kemarin. Baik, nah soal obligasi Mas Pugu, yield obligasi Amerika Serikat kembali naik dan membuat bursa Amerika Serikat melemah. Apakah ini berdampak kepada obligasi di Indonesia? Ya, mungkin kalau kita bicara dampaknya ke obligasi Indonesia lebih minim sekali gitu ya, karena memang satu, kepemilikan asing saat ini tidak sebesar tahun 2018 gitu ya. Kalau kita bicara kondisi yang sama, Fed juga kecenderungannya naikin suku bunga gitu ya. Kondisi kepemilikan asingnya cenderung lebih sedikit gitu ya, sehingga impact-nya lebih sedikit di dalam negeri gitu ya. Apalagi kalau kita bicara dalam negeri, kalaupun BI menaikkan suku bunga tadi ekspektasinya cuma 2 dibandingkan dengan Fed yang 4, memang ekspektasinya lebih sedikit gitu di dalam negeri. Ini juga yang menjadi salah satu sentimen yang menahan dari pelemahan SBN. Apalagi kalau kita bicara lelang di 3 minggu terakhir gitu ya di tahun 2022 gitu ya, ini cukup tinggi peminatnya, bahkan selalu gitu ya di atas 3 kali dari target indikatif pemerintah seperti itu. Baik, Mas Pugu, terima kasih atas analisis dan juga informasinya. Sampai jumpa, sehat selalu.